Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, senantiasa kita menggantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bu, Pak, diem baik Pak. Kalau di Bekasi itu ada bahasa khususnya Bu ya, betul ya? Lah bagen, bagen ya Bu, betul. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya atau mungkin curhat? Silakan curhat dulu deh. Silakan yang mau curhat, angkat tangannya yang mana? Ini curhat tentang keluarga. Yang ini aja deh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mulyani. Izin tanya Habib, bagaimana caranya biar sholat yang khusyuk dan beribadah dengan khusyuk? Begitu aja Habib. Emang sebentar Bu, sebentar. Ini curhat apa nanya ini? Memang kenapa kalau sholat suka susah khusyuk? Susah. Terus Itu. juga beribadah juga ya kadang khusyuk, kadang juga enggak. Nah emang contohnya gimana lagi sholat nih? Allahu Akbar. Kadang pikirannya suka kemana-mana gitu. Ustaz. Pikirannya suka kemana-mana gitu. Lagi gini baru inget kompor udah mati belum lah ya? Iya gitu. Pernah kayak gitu Bu? Iya, Pernah iya. ya. Baru Allahu Akbar. Waduh, itu utang yang kemarin udah kebayar belum ya? Gitu Bu. Iya. Nah ibadah kalau itu sholat, kalau ibadah yang lain misalnya gimana contoh? Ibadah yang lain kadang ya kalau lagi kalau lagi pengajian gitu kadang khusus suka kadang juga pikirannya kemana-mana juga tuh. Pikiran kemana-mana? Ya. Emang yang dipikirin apaan sih? Namanya ibu-ibu kadang banyak lah pikirannya. Ya bener, mikirin anak ya, mikirin kerjaan, mikirin cicilan ya Bu ya. Iya juga. Baik, makasih banyak ya Bu ya. Baik, ya. silakan mungkin ini curhatan ibu-ibu ya. Yang mungkin dirasakan oleh jutaan ibu-ibu juga ya gitu. Karena perempuan itu katanya multitasking. Lagi ngerjain di sini, pengen juga ngerjain yang lain ya Bu ya. Orang kadang kala Bib ya, kalau ibu-ibu ngelihat lagi gendong anak sambil goreng, kaki sambil begini juga itu ya. Ada ya Bu kayak gitu? Ada? Mana orangnya? Silakan Habib bisa dijawab. ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali dan merupakan PR kita sepanjang zaman, bahkan saat nyawa kita dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya kita menjaga kekhusyuan kita dalam beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, ibu-ibu kalau lagi scrolling, kadang-kadang anaknya manggil, suaminya manggil, nggak kedengaran, pernah apa enggak? Sering. Karena apa? Khusyuk scrollingnya. Bapak-bapak kalau lagi main catur, lagi mancing sambil minum luwak white coffee, dipanggil orang, kadang-kadang nggak kedengaran, pernah apa enggak? Pernah. Kenapa? Karena lagi khusyuk. Apa yang membuat kita khusyuk, takut sama Allah Subhanahu wa taala saat kita berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta sama sesuatu, kita akan fokus di situ. Maka pertanyaannya gimana supaya kita bisa khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tambahkan kecintaan di dalam hati kita. Agungkan Allah, besarkan Allah di dalam hati kita. Perbanyak mengingat Allah bahkan di luar waktu sholat. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maknai setiap gerakan di dalam sholat kita. Bahwa saat kita takbiratul ihram, kita melempar semua ke belakang tubuh kita. Allahu Akbar. Kemudian kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Pujian semuanya hanya untukmu ya Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita lagi menghadap siapa ibu-ibu bapak-bapak? Kita lagi menghadap pemilik alam semesta. Kalau kita meleng,
Mana mau kita dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ngadep bos, bapak-bapak ngadep atasan sambil main HP, kira-kira diapain sama atasan kita? Kita ngadep atasan sambil melakukan sesuatu, kira-kira diadapain sama mereka? Kita menghadap Allah fokus. Dalam sebuah hadis qudsi yang dikutip oleh Imam Haddad, saat kita menghadap sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berpaling, dikatakan kepada hamba tersebut, "Oh, hambaku lagi berpaling kepada sesuatu yang dia rasa lebih penting dariku." Ya Allah. Kita berpaling kedua kali, dikatakan seperti itu. "Oh, hambaku lagi berpaling hatinya, mukanya, wajahnya dari sesuatu yang dia rasa lebih penting dariku." Kadang-kadang kita gitu waktu sholat. Kita lagi sholat, Allahu Akbar, baru keinget sama masalah-masalah rumah kita, masalah suami kita, yang kadang-kadang kita nggak sadar apakah kita merasa hal tersebut lebih penting daripada apa yang berada di hadapan kita, yaitu Allah Subhanahu. Anggap Allah yang paling penting, anggap Allah yang paling besar, anggap Allah yang paling kita cintai, maka akan hadir kekhusyuan itu. Ikhtiar selanjutnya adalah hindari diri kita dari makan makanan yang haram, minum minuman yang haram. Karena makan dan minuman yang haram akan menghalangi kita dari kekhusyuan menghamba sama Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang haram, memandang yang haram, berucap yang haram, mendengar yang haram, akan menghilangkan kenikmatan kita menghamba beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar berikutnya supaya kekhusyuan terjaga di dalam diri kita bisa khusyuk, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi diri dari menikmati sesuatu yang haram. Karena begitu kita bisa menikmati yang haram, akan hilang kenikmatan beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sejatinya azab terbesar yang dirasakan oleh seorang manusia saat dia kehilangan kenikmatan menghamba sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jaga dari yang haram, insya Allah Allah suburkan kenikmatan, kekhusyuan di dalam hati kita saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bib, jadi kalau misalnya lagi sholat, mendadak ingat kompor belum dimatiin. Nah, jadi apa yang mesti baca apa atau gimana kalau gitu? Kalau halnya darurat, halnya yang berkaitan dengan nyawa, ada ular masuk, ada sesuatu hal lain masuk yang mempertaruhkan nyawa kita, nggak apa-apa, batalin, tunaikan kewajiban itu. Ya, oke. Ya, daripada kejadian yang macam-macam. Ya. Balik lagi menghadap sama Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk menghadap sama Allah Subhanahu wa taala. Pastikan sebelum sholat semua urusan dunia udah kelar. Ya. Ya, kalaupun ada utang, jadikan sholat kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutang kita. Jangan diingat-ingat pas sholat. Ya. Baru keinget. Nauzubillahi min dzalik. Yang diinget sih bukan kita ngutang sama orang, yang kadang keinget orang ngutang sama kita, Bib. Nah nih, yang main ngutangnya belum lunas nih yang kemarin. Maaf ya, Bib. Baik, jadi tadi kata Habib ya, kalau udah khusyuk, udah mau sholat itu fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman 5 menit paling cepet itu, Bu. Ya, Bu. 3 menit, cepet amat sholat 3 menit. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ya, wah ibu. Tapi Bapak dulu ya Bu ya, nggak apa-apa ya, silakan Bapak. Padahal Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suk Martin dari Majelis Taklim Mushola Al-Falah. Begitu juga kami aktif di Majelis Subuh Keliling itu selama 13 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelahnya kami simak daripada yang telah disampaikan oleh Habib ya, bahwa kami akan menanyakan bahwa apa hukum daripada bunuh diri. Itu yang pertama. Apa hukum dari bunuh diri? Ya, baik. Kemudian yang kedua, apa artinya melawan takdir Allah Subhanahu wa taala?
Oke, baik. Terima kasih Bapak. Barangkali itu Habib yang saya tanyakan, mudah-mudahan kami bisa menyimaknya apa yang akan dijelaskan oleh Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bunuh diri? Apakah orang yang melakukan bunuh diri itu termasuk orang yang melawan takdir Allah? Begitu ya Pak ya kira-kira. Silakan Habib Nabil, fadol. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib Isa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, bagaimana hukum bunuh diri? Ini pertanyaan real, banyak terjadi khususnya di masa-masa sulit saat ini. Bapak Ibu sekalian, perhatikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan sampai melakukan seperti ini. Bagaimana hukumnya bunuh diri? Bunuh diri adalah haram. Di dalam Quran dikatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana 'alaikum rahima. Jangan sekali-kali kalian membunuh dirimu sendiri. Karena Allah itu Maha Penyayang sama kamu. Kenapa ada di ujung situ innallaha kana 'alaikum rahima? Allah itu sayang sama kamu. Masalah kamu sebesar apapun itu bisa diselesaikan sama Allah. Kecil buat Allah. Orang kalau mau bunuh diri sebabnya apa? Bapak Ibu sekalian. Karena ada masalah kan biasanya. Apa dia terbelit hutang, apa dia dikejar pinjol atau apa gitu, dipecat dari pekerjaan atau apa, ya, ditinggal suami atau tinggal istri, anak. Kata Allah, Allah itu penyayang sama kamu. Sesaat bisa selesai itu. Asal kamu kembali kepada Allah Subhanahu. Jadi hukum bunuh diri apa? Haram hukumnya. Dosanya kayak apa, Bib? Dosanya di dalam hadis dikatakan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bunuh diri itu akan disiksa di neraka dengan alat yang dia gunakan untuk membunuh dirinya. Mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi, begitu seterusnya. Kalau kita bunuh diri dengan pisau, itu terus tiap detik dia motong leher kita selama di sana di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Minum racun begitu juga, gantung diri begitu juga. Jadi jauhi putus asa dari rahmat Allah. Ya. Orang jangankan manusia, Bapak Ibu sekalian, semut itu dikasih rizki sama Allah. Semut nggak ada akalnya, kasih rizki. Apalagi tikus, lalat yang terbang, semuanya dikasih rizki sama Allah. Masa kita kalah sama itu? Binatang itu nggak ada yang bunuh diri. Pernah lihat binatang bunuh diri? Hatta dia disiksa, dipukulin, dia berusaha untuk hidup terus. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu Maha Rahim. Hatta dia nggak punya mata, nggak punya kaki, nggak punya apa, dia yakin Allah kasih rizki sama dia. Masa kita lebih rendah dari itu? Ya, jadi jangan sekali-kali bunuh diri. Jaga nyawa kita. Allah itu Maha sayang sama kita. Minta sama Allah, kembali sama Allah. Nanti Allah akan gantikan itu. Saya berikan satu contoh, Sayyidina Ayub alaihissalam. Apa? Dikasih penyakit. Penyakitnya bukan hanya dirinya. Sampai hartanya habis. Nggak punya. Nabi ini bukan orang biasa. Sampai sama Allah dikasih cobaan kayak begitu. Hartanya habis semua. Udah gitu apa? Keluarganya pergi ninggalin dia. Sampai beliau itu di pinggir hutan sendirian dalam keadaan sakit. Apa dia lakukan? Dia berdoa, doanya lembut sekali sama Allah. Ya, kalau kita sakit kayak begitu, keluarga pergi, harta habis, ngomongnya apa? Ya Allah kok gini-gini amat hidup kita. Iya Bu. Sayyidina Ayub doanya diabadikan dalam Quran. Apa kata Sayyidina Ayub? Katanya, Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Masya Allah, itu saya setiap kali baca itu, nangis saya, ya. Masa yamusu dalam bahasa Arab itu artinya saya ini disentuh oleh sedikit keburukan. Masya Allah, itu sudah segitu parahnya. Ya, saya ini disentuh keburukan. Bukan dia bilang, ya Allah sembuhkan saya, enggak. Wa anta arhamur rahim. Allah tuh Maha tahu. Engkau tuh Maha penyayang dari yang penyayang. Seolah-olah Nabi Ayub ingin menyampaikan, saya begini nih, saya enggak protes sama engkau ya Allah. Enggak. Engkau tuh Maha penyayang lagi.
Lalu apa sama Allah? Dikabulkan, sembuh penyakitnya, hartanya lebih dari itu dibalikin sama Allah, dikasih keluarga yang lebih baik dari itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hadirin wal hadirat, jangan kita menolak tadi takdir Allah, kita dikasih cobaan itu takdir Allah, dikasih nikmat juga takdir Allah. Orang muslim itu apa? Dikasih nikmat, dia bukan kemudian lupa. Saya nggak punya apa-apa, ini semua dari Allah. Saya bisa ceramah begini dari Allah. Saya dikasih sehat dari Allah. Saya punya harta dari Allah, semua dari Allah. Saya nggak punya apa-apa, syukur. Dikasih cobaan apa? Sabar. Kenapa? Ini dari Allah. Saya banyak dosa, saya ngaku ya Allah. Mudah-mudahan dengan cobaan ini diangkat semua dosa saya, diampuni. Wah, keluarga saya diberikan berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman. Jadi begitu Kiai dan juga Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, anak-anakku sekalian, jauhi bunuh diri, jauhi putus asa dari rahmat Allah. Selamanya Allah itu sayang sama kita. Bukan hanya sayang sama Habib Nabil, Habib Isa, Habib David, tapi sayang sama semua kita. Ya, semuanya diperhatiin sama Allah. Ya, kita selalu husnuzon kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Jadi jangan putus asa, jangan ambil langkah singkat, pendek akal, bunuh diri. Allah melarang. Yakin bedanya orang beriman sama orang yang tidak beriman apa, Bu? Bu, beda orang beriman sama orang tidak beriman apa? Satu aja yang membedakan kalau ngadepin masalah. Apa? Orang beriman yakin selalu ada harapan. Selalu ada jalan keluar, kata Habib tadi gitu. Ya Bu ya. Bu, biar kata masalah banyak, aku yakin ada Allah. Allah akan bukakan jalan keluar kepada kita. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Baik, habis ini kita akan bersama-sama dengan guru kita, Ustadz Bobby. Dan juga nanti di akhiri kita akan berdoa bersama. Ya. Jangan kemana-mana, semoga Allah berikan keberkahan bagi kita semua, perlindungan bagi kita semua. Ini sekarang ini sedang hujan ya, banyak keberkahan di sini, setiap doa diijabah. Tadi doanya apa Habib, boleh diulang Habib doanya tadi, doa Nabi Ayub yang tadi. Doanya Nabi Ayub itu di dalam Quran disebutkan, Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ulangi, Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Arhamur rahimin. Ya Bu. Baik, jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.